Pernah kepikiran nggak sih, uang triliunan rupiah udah dikeluarin buat program kesehatan, tapi kok iya angka penderita diabetes di Indonesia malah makin naik? Ini sebuah paradoks yang aneh banget, dan sekarang kita akan coba bongkar bareng-bareng. Coba deh kita lihat angkanya. Lebih dari 30 triliun rupiah. Ini bukan angka main-main loh. Uang sebanyak itu udah digelontorkan untuk macam-macam program kesehatan yang katanya strategis. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau uangnya udah segitu banyak, para ahlinya juga udah turun tangan, kok kita seolah-olah malah mundur ya? Kayaknya ada sesuatu yang salah di sini. Oke, pertama-tama mari kita coba pahami dulu sebesar apa masalah ini. Uangnya udah banyak keluar, tapi kenapa penderita diabetes malah terus-terusan nambah? Angka ini bukan cuma statistik biasa. Ini angka nyata. Ada lebih dari 20 juta orang di Indonesia yang saat ini hidup dengan diabetes. Sebuah angka yang serius deh, sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi, angka 20 juta itu kalau dihitung-hitung setara dengan lebih dari 11% dari total populasi kita. Dan yang bikin makin cemas, penyakit ini makin banyak menyerang kita-kita yang di usia produktif. Ini udah bukan lagi masalah kesehatan pribadi, tapi udah jadi ancaman nasional. Nah, poin paling pentingnya ada di kutipan ini. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat masalahnya. Jadi sakit itu nggak melulu soal kesalahan kita sendiri. Ada faktor dari luar yang jauh lebih besar yang ikut bermain, yaitu lingkungan kita. Hal ini langsung membawa kita ke sebuah perdebatan inti. Jadi, ini salah siapa sebenarnya? Salah kebiasaan kita atau salah regulasi dari mereka? Di satu sisi, ada kebiasaan kita. Ya, soal pilihan makanan, gaya hidup yang mungkin kurang gerak. Tapi di sisi lain, ada regulasi mereka. Kebijakan publik yang seharusnya melindungi kita, tapi kok rasanya lemah dan gak konsisten banget ya? Jadi kayak saling lempar tanggung jawab gitu. Oke, sekarang kita coba dalami sisi mereka. Gimana sih caranya sebuah lingkungan itu bisa jadi beracun dan bikin kita susah banget untuk hidup sehat? Ini kenyataan yang kita hadapi tiap hari. Coba deh perhatiin sekitar kita. Makanan nggak sehat itu gampang banget ditemuin di mana-mana. Iklan minuman manis yang super agresif dibiarin aja ada di dekat sekolah. Dan peraturannya kayak nggak berdaya. Lingkungan ini secara sistematis, pelan-pelan, ngegiring kita ke pilihan yang nggak sehat. Dampaknya itu dalam banget loh. Paparan iklan dan rasa manis yang berlebihan, terutama buat kita yang di usia produktif, itu membentuk memori di otak yang susah banget buat dilawan. Jadinya ini bukan cuma soal nahan lapar, tapi udah jadi pertarungan psikologis. Tapi, di tengah semua masalah sistemik yang bikin pusing ini, ada satu kabar baik yang penting buat kita ingat. Kekuatan untuk mencegah itu sebetulnya masih ada di tangan kita, sebagai individu. Diabetes itu kan penyakit yang sangat bisa dicegah. Terus, jalan keluarnya gimana dong? Jawabannya bukan kita versus mereka, tapi justru kolaborasi. Gabungan antara kesadaran diri kita sendiri dan kekuatan dari sebuah regulasi. Caranya kelihatannya sederhana, tapi kuat banget. Ada dua langkah utama. Pertama, dari sisi kita nih, aksi individu. Hindari gula, batasi junk food, dan paksain diri buat lebih aktif bergerak. Kedua, dari sisi mereka, butuh banget regulasi publik yang kuat dan tegas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pilihan sehat. Keduanya ini harus jalan bareng, nggak bisa cuma salah satu. Dan ini membawa kita kembali ke titik awal tadi. Biaya kesehatan tuh nggak seharusnya membengkak sampai puluhan triliun rupiah hanya untuk ngurusin satu jenis penyakit. Kalau kolaborasi ini berhasil, kita nggak cuma menyelamatkan nyawa, tapi juga menyelamatkan dana negara yang jumlahnya luar biasa besar. Pada akhirnya, semuanya kembali ke kita. Pertanyaan ini adalah cerminan buat kita semua. Apakah kita mau secara aktif melindungi diri kita dari kebiasaan yang nggak sehat, atau kita cuma pasrah dan ngebiarin tubuh ini pelan-pelan kalah sama diabetes? Pilihan itu ada di tangan kita semua, mulai sekarang.